Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Hal yang ketiga dari 4 hal yang tidak dikenai letih, tidak dikenai capek, tidak ada istirahat sesudah Allah, malaikat, kemudian para ahli surga. Para ahli surga tidak dikenai capek, tidak ada lelah. Hal ini merujuk kepada surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 35. Alladzi ahallana, Allah yang ahallana, menempatkan kami, kata ahli surga. Allah yang tempatkan kami darul muqamati, di surga. Dar itu rumah, negeri, al-muqamah yang kekal, negeri rumah yang kekal, maksudnya surga. Allah yang menempatkan kami di surga. Kenapa bisa ke surga? Min fadlih, karena karunia dari Allah, karena pemberian dari Allah. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya semata-mata, tapi Rasul menyebutnya karena 3 hal. Karena magfirah, karena dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, karena dapat fadilah, karunia, pemberian dari rasa sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Dan orang masuk surga birahmatillah, karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nanti mudah-mudahan menjadi ahli surga, bukan karena amal kita, tetapi karena Allah ngasih rahmat. Di ayat ini Allah ngasih fadilah, ngasih karunia-Nya. Lalu di ayat-ayat yang lain Allah menerangkan bahwa kenapa orang itu ke surga? Ya karena jeripayah mereka hidup di dunia untuk taat dan beriman kepada Allah. Nampaknya bertentangan dengan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, atau bahkan dengan hadis Nabi.
tidak bertentangan. Karena tidak mungkin Allah memberi rahmat kalau kita tidak beramal. Tak mungkin Allah ngasih rahmat kalau kita tidak beriman. Jadi amal-amal yang manapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, berharaplah kepada Allah. Semoga amal yang kita lakukan bisa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena tidak setiap amal baik, kebaikan yang dikerjakan akan berbuah kepada rahmat, berbuah kepada karunia atau fadilah dan magfirah. Tidak selalu itu. Buktinya orang yang sholat pun kena ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi dinyatakan celaka, padahal sholat. Berarti sholatnya tidak mengundang untuk mendapat rahmatnya Allah. Maka setiap orang yang sholat oleh Allah nilainya berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang sedang mungkin, bahkan ada yang tidak dapat nilai, bahkan mungkin malah celaka. Padahal semuanya sholat, rakaatnya sama, tapi nilai di mata Allah tidak sama. Karena di antara ketidaksamaan nilai itu, kehadiran hati kepada Allah tidak sama. Ada yang memang hatinya terpaut dengan Allah ketika ibadah, ada yang separuh terkait dengan Allah, separuhnya tidak. Ada yang dari awal sampai akhir ngelamun, gerakannya si sholat, ya gerakan badannya si sholat, fisiknya sholat, tapi batin dan pikirannya tidak. Nah di situ berarti tidak mengundang rahmat ketika sholatnya seperti itu. Maka orang-orang yang sholatnya tidak beres, hatinya tidak beres, maka tidak mendapatkan rahmat dari amal tersebut. Maka ketika kita mengerjakan amal baik, berusahalah untuk meraih rahmatnya Allah dengan cara ikhlas semata-mata karena Allah, dengan cara penuhi aturannya sesuai dengan ketentuan yang Allah ajarkan lewat lisan Rasulnya. Di sini jelas kami menjadi ahli surga atau Allah tempatkan kami di surga. Min fadli, minnya ditaklil, karena karunia dari Allah. Sama saja min rahmatihi, karena rahmat dari Allah. Jadi ke surga karena rahmat. Dari mana rahmat didapatkan? Dari amal-amal soleh yang kita lakukan yang berbuah rahmat. Jadi hati-hatilah amal-amal yang dikerjakan, jangan-jangan tidak meraih rahmat dari Allah. Di situ pentingnya kita memperhatikan keikhlasan kita, istiqomah. Makanya yang namanya innamal a'malu binniyat itu. Niat itu bukan dari bukan sebelum beramal. Ya. Awas, ada niat, ada azam. Kalau azam itu bertekad, bercita-cita, niat dari awal. Dikerjakan belum, baru azam, berharap, bercita-cita, keinginan, berhasrat untuk melakukan sesuatu, itu namanya azam. Nah, niat selalu muqaranah, makanya innamal a'malu binniyat. Niat itu selalu menyertai amal. Jadi walaupun kita lagi sholat, tetap saja niat mah harus ikhlas karena Allah. Ketika melamun, cepet-cepetlah untuk merasa bahwa kita sedang diawasi Allah. Ketika beramal, awas barangkali terbesit ada ria, pengen dilihat, maka segera benahi. Jadi niat mah terus tetap ada selama ia mengamalkan. Bahkan mungkin baik sebelumnya, sedang ibadah pun tetap niat mah diperhatikan dan dipertahankan. Kalau azam mah sebelum berazam tuh berniat, bercita-cita, berencana ingin
mengerjakan sesuatu, namanya azam. Kalau sudah mengerjakan, terus menjaga keikhlasannya, menjaga kekhusyuannya dalam sholat umpama, berarti dia sedang niat di dalam amal itu. Jadi tidak yang penting awalnya ikhlas, ketika praktek ibadah pengen dilihat orang, nggak bisa begitu ya, tidak bisa begitu. Nah, kembali kepada ayat ini, Allah menempatkan ahli surga, dan ia menjadi ahli surga bukan semata-mata karena amalnya, tetapi karena karunia, rahmat, magfirah dari Allah. Karena dosanya diampuni, karena pahalanya dilipat gandakan, dan karena Allah kasihan. Allah kasihan dengan rahmatnya, ia menjadi ahli surga. Allah kasihan, maka ia kasih karunia, pahala yang berlipat. Allah kasihan, maka Allah berikan ampunan sebanyak apapun dosanya, Allah ampuni. Maka bila seseorang menjadi ahli surga, siapapun, maka pastikan orang itu masuk surga karena rahmat dari Allah, termasuk Nabi. Ketika Nabi ditanya, apakah Anda juga begitu? Ya, saya juga sama. Allah sudah mengampuni dosa saya yang lalu, yang akan datang. Tanpa itu ya tidak bisa. Maka Rasul imbangi dengan ketaatannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Tempatnya paling mulia nanti, dosa yang lalu diampuni, akan datang diampuni. Maka bentuk syukurnya apa? Sholat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Nikmatnya sholat, kaki bengkak tak terasa. Yang merasakan Aisyah, yang melihat Nabi kok kakinya bengkak. Ya Rasulullah, kok segitunya engkau sholat? Ya, padahal dosamu yang telah lalu, dosamu yang akan datang, sudah dijamin Allah ampuni. Tempatmu istimewa, paling istimewa. Kenapa segitunya sholatnya? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuran. Apa tidak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bersyukur jadi nabi, bersyukur derajatnya paling tinggi, bersyukur dosa yang lalu akan datang diampuni. Kata Rasulullah seperti itu. Maka di situ tetap saja Rasulullah untuk meraih surganya Allah dengan rahmatnya Allah, tetapi rahmat itu didapatkan dengan cara ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha logo. Kami, kata ahli surga, tidak akan dikenai capek dan tidak akan dikenai letih. Lihat kalimatnya, yamassuna, la yamassuna, pakai sigot bentuk fi'il mudhari, menunjukkan sampai kapanpun alias untuk selama-lamanya ahli surga tidak akan pernah capek. Sampai kapan? Selamanya. Di surganya selamanya, tidak capeknya selamanya. Tapi untuk Allah, kalimat tidak letihnya atau tidak dikenai letihnya menggunakan fi'il madhi, bentuk lampau. Wa ma massana min lughub. Surat Qaf ya, di ayat bagian-bagian akhir 38. Wa ma massana min lughub. Kami tidak dikenai letih, kata Allah. Untuk Allah ya kalimatnya, susun kalimatnya dengan bentuk lampau. Apa maksudnya? Allah betul-betul sangat kuat. Allah betul-betul sangat kuat, tidak akan letih. Ahli surga kuat, tidak ada capeknya, tapi kekuatannya berbeda dengan kekuatan daripada Allah. Allah sangat kuat. Allah betul-betul tidak akan dikenai letih, kuat luar biasa. Tapi ahli surga juga sama, tidak dikenai letih, kuat, tapi kekuatannya jelas berbeda dengan kekuatan bagi Allah. Itulah kepentingannya dari lafaz yang sama, tapi dilihat dari segi waktunya, ada yang bentuk lampau, ada yang bentuk sedang atau akan. Kaitannya dengan makna yang dipakai. Untuk Allah menggunakan bentuk lampau karena kekuatannya bukan kekuatan yang biasa,
Dan untuk ahli surga menggunakan fi'il mudhari, karena walaupun kuat juga dibandingkan dengan Allah tidak mungkin melampaui kekuatan daripada Allah. Semoga kita nanti menjadi orang-orang yang la yamassuna fiha nasab wala yamassuna fiha lughub, tidak dikenai letih, tidak dikenai capek, alias menjadi ahli surga. Itu barangkali mudah-mudahan sedikit demi sedikit menambah ilmu kita, untuk menambah iman dan semangat kita dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.